Peringatan. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum memiliki tiket film 21, diharapkan untuk segera mengorder tiketnya, karena cerita film ini akan segera dimulai dengan cara pause dulu video ini, setelah itu geser ke arah atas, sampai muncul gambar seperti ini, dan yang terakhir, kita tinggal order tiketnya dengan menekan tombol ini, dan bila sudah gambar akan berubah seperti ini. Terima kasih yang sudah order, dan bagi yang sudah memiliki tiket, diharapkan untuk mengatur posisi nyaman kalian, karena cerita akan segera dimulai. Sisu, istilah Finlandia yang artinya keberanian dan tekad yang tak terbayang. Film ini berlatar pada tahun 1944, tepatnya pas Perang Dunia Kedua akan berakhir. Finlandia dan Uni Soviet mendatangani gencatan senjata Moskow, dan Nazi mengadopsi taktik bumi hangus. Pokoknya yang dilewatin, ratakan. Kemudian cerita bakal berfokus di jauh belantara Lapland. Kita diperkenalkan dengan seorang mantan tentara perang Finlandia yang udah pensiun selamanya. Orang itu bernama Atami, yang mana dia sekarang lagi coba buat nyari secercah emas di sungai sana. Dan ya, akhirnya Atami dapat 1 biji emas di sana yang ngebuat ini jadi sangat girang. Kemudian malamnya, Atami ini ternyata hidup sendirian di sana dan hanya ditemenin sama sang anjing dan juga kuda dia. Besokan harinya, Atami ini coba buat nambang di sana karena yakin pasti ada emas di sini. Dan jeng, Atami ini dapat jackpot banyak banget emas di sana, yang ngebuat dia ini jadi terhura. Dan sekarang Atami ini punya banyak banget emas yang bakal dia jual nanti. Besokan harinya, saatnya petualangan seru Atami pun dimulai buat ngejual hasil emas tambangannya. Tapi di tengah jalan, ada pasukan tentara Nazi di sana. Atami yang ngeliat itu, dia pun tetap fokus jalan ke depan. Dan di sana kita diperlihatkan sang pemimpin dari pasukan Nazi itu, yang bernama Bruno Heldorf. Pas bawahannya ini mau nembak, Bruno ini nyuruh stop karena ajal bapak ini ada di depan. Ada apa tuh? Yang karena itulah Atami ini dilolosin dan lanjut lagi perjalanannya. Di sana kita diperlihatkan mirisnya para korban dari Nazi yang digantung. Abis itu di depan, lagi-lagi Atami ini ketemu sama tentara Nazi lain, yang mana sekarang orang itu langsung ngegeledah bareng bawaan si Atami. Dan mereka pun nemu emas di sana. Yang karena itulah Atami ini mau langsung dieksekusi. Tapi Atami di sini, dia ini nggak panik, tetap santuy, tenang, dan langsung. Dan sekarang pergelutan pun terjadi. Sedangkan di tempat si Bruno, dia ini penasaran sama keributan itu dan langsung ngeceknya ke sana. Di sini, salah satu tentara itu ngasih unjuk si Bruno emas. Yang karena itulah,
Bruno ini langsung punya rencana buat ngeburu si Atami ngerampok emasnya. Dan sekarang aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tapi di sini si Bruno mutusin buat diem di tempat karena di depan ternyata ada medan ranjau yang dipasang. Dan untungnya Atami ini masih selamat dari ranjau mengerikan itu. Yang mana ngerinya ranjau itu bisa ngancurin kudanya dalam sekejap. Sedangkan si Bruno, dia ini lanjut lagi perjalanannya buat ketemu si Atami. Atami ngeliat pasukan Haji udah datang. Dia pun langsung bergegas ngambil emas-emas yang berantakan. Dan di sini si Bruno sengaja buat nunggu si Atami ini beres dulu ngambilin emasnya. Atami yang udah ke pojok, dia pun punya sebuah rencana dan langsung ngambil batu di sana. Dan ya, Atami ini ledakin tuh ranjaunya buat ngalangin penglihatan pasukan Haji. Di sini, Bruno pun nunjuk satu pasukannya buat jalan ke depan mastiin keberadaan si Atami. Duar hilang sekejap, buyar. Next, Bruno ini sekarang nyuruh dua tentaranya buat ngecek di samping-samping jalan. Duar hilang, lenyap, buyar lagi. Di sini, Bruno ini ngeliat kalung si Atami yang ketinggalan. Karena sayang tentaranya mati sia-sia, Bruno ini sekarang pakai para wanita buat dijadiin tumbal jalan mereka. Kemudian di dalam tank, Wolf ini ngasih tahu kalau jenderal nyuruh pada berbalik segera ke Norwegia. Karena yang mereka lawan sekarang adalah orang yang sangat berbahaya, ditakuti, sadis, brutal, tak kenal ampun. Yaitu seorang komandan Finlandia yang udah membunuh lebih dari 300 tentara Rusia. Dan Rusia memanggil si Atami ini dengan julukan Sang Abadi. Bruno yang dengar itu, dia pun tetap pede maju terus. Sedangkan di tempat si Atami, dia ini ngeliat ada mobil yang meledak. Dan karena itulah, dia ini coba buat istirahat dulu di sana. Tapi sayangnya, Atami yang ketiduran. Pasukan Haji ini ternyata udah sampai di sana dengan ngebawa anjing pelacak. Karena pasti kelacak kalau masih ngumpet, Atami ini punya rencana buat nangkel di bawah salah satu mobil pasukan Haji. Sambil menyelam minum air, Atami ini bocorin bensin mobil itu buat ngilangin bau dia dari si anjing pelacak. Habis itu, Atami pun langsung coba buat bergegas kabur ke arah danau. Release the dog. Karena kagak keluar-keluar, si Bruno ini nyuruh pasukannya buat nyelam ke bawah. Dan ya, tentara itu pun tewas dan si Atami ini ngambil udara di tenggorokannya si korban. Anjay, jam terbang gak usah diraguin lagi nih mah. Sekarang saatnya pasukan kedua yang terjun. Dan sekarang sisa satu di perahu. Atami dengan membawa tali perahu itu, dia pun nyeret perahu itu ke darat supaya si Bruno ini nyangka pasukannya ngeberontak dan ngeeksekusinya.
Si Wolf yang sadar dan ngeliat itu, dia pun langsung bergegas buat pakai senjata yang di atas tank buat ngebombardir si Atami. Untungnya Atami ini berhasil lolos. Tapi di tempatnya si Bruno, dia ini kedatangan anjingnya si Atami yang ketinggalan. Karena itulah dia ini punya suatu rencana. Sedangkan di tempat si Atami, dia ini ada di sebuah tempat yang udah rata akibat tentara perang Nazi. Dan di sini Atami pun masuk ke dalam buat istirahat bentar di sana. Tapi gak lama dari itu, Atami ini ngedenger ada suara anjingnya. Yang karena itulah dia pun langsung bergegas buat keluar. Dan boom, itulah rencana dari si Bruno. Yang karena itulah Atami ini sekarang udah ketangkep dan bakal digantung, plus dia ambil emasnya dan cuma nyisain 1 biji. For your troubles, put the hat back on. Abis si Bruno ini pada cabut, Atami dengan sisa-sisa napasnya, dia pun coba ngaitin kakinya ke besi di sana. Ngilu. Keesokan harinya, Atami ini kedatangan pesawat tentara Nazi ke sana buat nyari bensin. Yang karena anginnya itu, tali yang ngikat si Atami ini perlahan mau copot. Salah satu tentara yang ngelihat itu, dia pun disuruh atasannya buat ngeksekusi aja tuh orang. Dan ya, orang itu pun tewas sekejap. Atasannya yang curiga ada yang gak beres. Dia pun langsung coba buat ngeceknya ke sana. Yang tiba-tiba habis semuanya rata, Atami ini sekarang jadi emosi karena emasnya ini berhasil dirampok. Tapi gak lama dari itu, salah satu orang di sana masih hidup. Yang karena itulah Atami ini punya sebuah rencana. Yang mana sekarang Atami ini lagi kasih pertolongan darurat ke luka-lukanya yang bejibun, hancur dah pokoknya badannya. Sedangkan di tempat tentara Nazi, mereka yang mau pergi ke Skotlandia harus dibuat berhenti dengan adanya pesawat yang jatuh di depan mereka. Di sini, si Wolf yang lihat pilotnya mati karena diikat tali punya dia pas ngikat si Atami. Dia pun sekarang jadi panik. Yang karena itulah, Bruno pun nyuruh semua pasukannya langsung bergegas berangkat lagi. Sedangkan di dalam mobil para wanita, tentara di sana ikut panik karena teror dari si Atami. Tapi salah satu cewek di sana yang bernama Aino ini malah ketawa dan langsung ngejelasin kalau mereka semua udah pada salah pilih lawan. Karena seorang Atami gak bakal ngebiarin seorang ngambil dari miliknya bisa lolos. Tentara yang ngedengar itu tiba-tiba, Do you really believe that he's immortal? No, she started crying. Yo. What? dan ya, 2 pasukan itu pun tewas. Yang ternyata si Atami udah sampai di sana dan langsung ngasih perlengkapan senjata ke para wanita buat membalas dendam mereka ke tentara Nazi. Habis semuanya siap, si Atami langsung nyerang si supir dengan brutal. Kemudian Aino pun ngambil alih kemudinya buat si Atami pergi ke tank ke belakang. We're almost. Beres itu, Aino langsung mepetin mobilnya ke mobil para tentara buat apa? Lihat aja nih.
Sedangkan di tank, mereka pun sekarang panik karena suara dari si Atami. Yang karena itulah, si Wolf ini diperintahin buat ngurus si Atami di luar. Keep going! Di detik-detik terakhir, dengan adanya motor yang datang, para tentara itu pun kucar-kacir pada sayang nyawanya. Dan Atami pun ngelepasin si Wolf ini dan langsung cabut dari sana pakai motornya. Tapi gak semulus itu buat si Wolf ini bisa hidup. Yang ternyata di belakang sana ada pasukan cewek buat balas dendam ke si Wolf. Sedangkan si Bruno, dia ini udah sampai dan ketemu sama atasannya. Dan mengejutkannya, anak buahnya ini dihabisin di tempat. Abis itu, mereka pun langsung bergegas buat cabut naik pesawat. Sedangkan di luar, si Atami ini yang ngeliat pesawatnya langsung melancarin tembakan. Kemudian di dalam, sang pilot ini kena tembakan. Dan mereka pun pada pede kalau si Atami ini masih di bawah. Yang padahal si Atami ini ada di bawah lagi nangkring di sana. Dengan pegangan yang udah kuat, Atami pun coba buat ngebobol bawah pesawatnya itu. Yang karena itulah si Bruno ini sadar dan langsung ngeceknya ke belakang. Dan sekarang pergelutan pun terjadi. Tapi sayangnya Atami yang udah banyak luka dan gak muda lagi, dia pun kebojok di sana. Tapi dengan otak yang masih encer, Atami pun ngejebak tuh si Bruno dan langsung terjun ke bawah. Pas lagi nunggu pesawat yang mendarat, Atami ini sadar kalau pesawat ini mau jatuh. Karena ternyata si pilot ini udah tewas. Yang karena itulah, Atami pun ngikat badannya di tiang karena gak ada parasut di sana. Sedangkan di tentara Finlandia, mereka pun dikejutkan dengan si Aino and the gang yang ngebawa tank ke sana. Ditambah si Wolf yang diikat di tank. Kusipäätä vaille helvetissä. Kemudian di tempat si Atami, dia ini ternyata masih hidup karena mendarat di lumpur. Habis itu di kota, Atami ini dengan badan yang kotor banyak luka. Dia ini ke bank buat nukerin emasnya dengan uang. Karena emas berat kalau dia bawa, katanya. Perkele raskas kantaa. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita kali ini? Capek gak? Demi nukerin emas jadi uang, si Atami ini harus dibombardir sama tentara Nazi. Jello. Nah, buat kalian yang udah nonton, bisa dong dipencet tombol like-nya. Dan kalau kalian ada requestan film menarik, bisa komen aja di bawah ya. Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah order tiket film 21. See you next video. Bye-bye.